Pemirsa, hampir setiap musim tahun ajaran baru, sistem penerimaan peserta didik baru, khususnya sistem zonasi selalu menyisakan masalah. Apa langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya? Kita akan membahasnya dengan Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda. Pak Saiful, selamat sore. Selamat sore, Mas Reno. Baik, Pak Saiful, kalau kita melihat ini PPDB sistem zonasi dari tahun ke tahun selalu ada masalah, bahkan cenderung masalahnya ini sama. Dari kacamata Anda, ini sebenarnya Kemendikbudristek ini serius nggak sih menangani PPDB? Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pertama, kita sampaikan keprihatinan yang cukup luar biasa karena dunia pendidikan kita masih diwarnai suasana yang semestinya tidak boleh terjadi. Di mana anak yang tadinya semangat untuk sekolah dan lalu terjadi demoralisasi karena faktor-faktor teknis semacam ini. Jadi sekali lagi perlu saya pertegas bahwa persoalan yang hari ini terjadi sebenarnya tidak boleh terulang dan bisa tidak terulang ketika urusan ini dipantau secara sungguh-sungguh melalui Satgas yang dibentuk oleh Kemendikbud. Pada tahun 2017, Kemendikbud sudah bikin MOU dengan Kementerian Dalam Negeri membentuk Satgas Pengawasan PPDB. Nah, apa yang terjadi? Pengalaman 5 tahun, bahkan 7 tahun, Mas Reno, lubang-lubang yang semestinya, masalah-masalah yang semestinya bisa dicari dan dicarikan solusi mitigasinya, ini relatif tidak ada, karena itu masalahnya berulang-ulang. Nah, apa yang hari ini terjadi, kepala daerah sidak di berbagai tempat, itu menjadi tidak perlu semestinya ketika Satgas PPDB yang dibentuk oleh Kemendikbud yang merangkul beberapa kementerian termasuk Kemendagri ini bisa berjalan efektif. Dalam arti lain, Pak Saiful, yang coba Anda sampaikan adalah Satgas PPDB ini tidak berjalan atau tidak berjalan maksimal begitu? Satgas PPDB terakhir malah tidak diaktifkan yang kita lihat. Kemarin kami mengundang Kemendikbud. Semestinya kami mengundang Mas Menteri Nadiem, kebetulan beliau cuti, jadi akhirnya yang hadir teman-teman pejabat eselon 1. Jadi praktis ketika kita tanya bagaimana fungsi Satgas yang sudah pernah dibentuk, jadi relatif Satgas ini tidak bekerja. Jadi sepenuhnya mekanisme ini diserahkan kepada teman-teman pemerintah daerah. Nah, dalam suasana, kalau Satgas PPDB tidak bekerja, kemudian semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah, kemudian Kemendikbud ini kerjanya apa dalam mengawal PPDB? Nah, itu yang kami sayangkan. Apa yang terjadi kemudian, sekolah merasa tidak diawasi, tidak dimonitoring, tidak dipantau. Teman-teman kelurahan juga merasa tidak dipantau. Disitulah lalu muncul berbagai praktek yang kurang baik, pemberian domisili begitu sangat banyak, terus kemudian praktek pada jalur prestasi, siswa yang bisa memanipulasi hanya gara-gara ada satu secarik sertifikat, karena di jalur prestasi itu ada jalur prestasi akademik dan non akademik. Yang non akademik biasanya prestasi misalnya soal olahraga dan seterusnya. Tiba-tiba ada anak yang hanya berbekal satu sertifikat karena dia pemain bola voli misalnya begitu, lolos. Ketika dicek, anaknya tidak sama sekali menjadi tim bola voli gitu. Nah, inilah yang terjadi karena sekolah merasa tidak diawasi. Oke, baik. Inilah kemudian yang menjadi sebab banyak atau ditemukan praktik-praktik kecurangan. Misalkan tadi ada informasi jual beli bangku begitu. Kemudian ada praktik-praktik lain yang ada pejabat atau ada pihak-pihak tertentu yang menitipkan anaknya begitu. Kemudian kalau melihat hal ini, Komisi 10 ini sudah menjadwalkan memanggil Mas Menteri Nadiem Makarim ini kapan, Pak Saiful? Karena ini sudah sangat urgent ini untuk segera diselesaikan. Semestinya kemarin, tapi Mas Menteri Nadiemnya cuti. Jadi akhirnya ada rencana pemanggilan ulang berarti? Kita gelar tanpa Mas Menteri Nadiem. Kemarin yang hadir teman-teman eselon 1 dari Kemendikbud. Dari hasil rapat itu kita minta dievaluasi total.
Karena publik perlu tahu ya, ada 4 jalur dalam skema PPDB ini. Jalur zonasi itu bobotnya 50%, jalur afirmasi itu bobotnya 20%, kemudian jalur prestasi, ada jalur kepindahan orang tua siswa. Nah, yang terjadi problem hari ini adalah jalur zonasi ini yang porsinya memang paling gede 50%. Jalur prestasi juga bermasalah karena ada praktek yang tidak baik itu gitu. Nah, saya membayangkan ketika ini dipantau, sekali lagi Satgas bekerja efektif, publik bisa ada online nomor pengaduan, itu saya bayangkan Satgas bisa langsung ketika ada masalah langsung bisa dituntaskan. Nah, publik akhirnya nggak ada saluran untuk menyampaikan berbagai keluhan. Yang terjadi apa? Penyelesaian parsial, Mas Reno. Ketika publik nggak tahu caranya menyampaikan padahal ada masalah, nah hari ini yang terjadi kemudian chaos sampai hari ini. Karena itu salah satu solusinya kita minta supaya terkait dengan waktu penjadwalan PPDB ini diperpanjang saja. Diperpanjang, dan ketika diketemukan berbagai persoalan, kita minta dimitigasi serius oleh Kemendikbud dan seluruh stakeholder pendidikan. Oke, Yang kita baik, sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Pak Saiful Huda, berdasarkan keterangan-keterangan Eselon 1 yang kemarin sudah bertemu dengan Komisi 10, disampaikan tidak sebetulnya ada tidak sih langkah-langkah evaluasi setiap kali PPDB selesai dilakukan dengan sistem zonasi ini, ada evaluasi tidak? Ada, tapi tidak menjadi kerja di solusi di lapangan. Jadi saya menyayangkan karena Kemendikbud hanya mengambil posisi sebagai regulator. Nah, kita padahal tahu persis Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan kita, semestinya mengambil langkah-langkah yang proaktif juga. Nah, ini tidak terjadi. Jadi semua keluhan publik nggak ada kanalisasinya hari ini. Sekedar nomor online pengaduan aja nggak ada terkait dengan peristiwa yang terjadi di berbagai daerah itu. Nah, Oke, berarti secara umum Kemendikbudristek ini Anda nilai masih belum serius begitu ya untuk menangani sistem zonasi di PBDB. Tetapi kalau kita berbicara sedikit lebih makro lagi, Pak Saiful, ini pertanyaan terakhir, apakah sebetulnya menurut Anda data yang Anda miliki soal perbandingan rasio jumlah sekolah dengan jumlah siswa ini sudah sesuai belum? Ini PR yang kemudian memang. Jadi semua ini terjadi karena akses pemerataan pendidikan kita belum maksimal. Baik pada konteks pemerataan kualitas dan keberadaan sekolah. Contoh di Jakarta misalnya, Mas, dan di beberapa daerah yang lain, kenapa terjadi perebutan menumpuk di 1-2 sekolah? Karena memang semestinya di situ ada 10 sekolah, yang ada baru 5. Nah, itulah kemudian yang terjadi penumpukan. Sistem zonasi akhirnya mengorbankan banyak pihak. Oke, ini menjadi PR dan permasalah problem berikutnya ya, Pak Saiful, yang harus segera diselesaikan berarti ya? Persis. Isu menyangkut soal pemerataan dan kualitas pendidikan kita masih menjadi PR berat ke depan. Oke, baik. Terima kasih Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Saiful Huda, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Pak Saiful.